Ya, pemirsa, balik lagi di Insert Pagi. Berikutnya berita datang dari keluarga selebriti yang mengalami kedukaan. Ya. Kita tahu Alia Rohali selaku presenter dan juga model pada era 90-an, 2000-an awal. Ibunda tercinta Haja Atit Tresnawati meninggal pada usia 79 tahun, pemirsa. Kita tahu hal yang paling tersedih adalah ketika orang yang berpulang harus berpulang tanpa ada anak-anaknya. Karena kita tahu Alia Rohali dan juga saudaranya yang perempuan, Yuanita, lagi tidak berada di Indonesia. Sehingga ini menimbulkan duka yang sangat mendalam karena dari pihak keluarga pun memutuskan harus dimakamkan di hari yang sama, yaitu di TPU Jeruk Purut, pemirsa. Dan tidak pernah terbayangkan ya, pastinya sebagai seorang anak tidak dapat menghantarkan kepulangan ibunda dan melihat ibunda untuk terakhir kalinya. Tapi kita bisa melihat, pemirsa, bahwa dari unggahan sosial media seorang Alia Rohali banyak sekali ucapan dan juga pastinya momen-momen yang di-tag di akun sosial medianya, dan itu datang dari kerabat dekat serta keluarga, memperlihatkan bagaimana support yang diberikan untuk Alia Rohali dan juga pastinya perpisahan terakhir untuk sang ibunda. Dan seperti apa berita selengkapnya, ini dia untuk Anda. Kabar duka datang dari keluarga besar Alia Rohali. Ibunda tercinta, Atit Tresnawati, meninggal dunia pada hari Senin 14 April sekitar pukul 8:38 waktu Indonesia Barat di kediamannya karena sakit pneumonia yang ia alami sejak akhir bulan Januari lalu. Almarhumah menghadap Yang Maha Kuasa di usia 79 tahun dan meninggalkan banyak memori baik untuk anak hingga cucunya. Rumah duka yang merupakan kediaman almarhumah didatangi banyak peziarah. Beberapa selebriti yang merupakan rekan dari Alia Rohali maupun keponakannya, Alika Islam Madinah, juga terlihat datang untuk melayat. Pejabat Anies Baswedan dan sang istri, Ferry Farhati, terlihat datang ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa terhadap keluarga yang ditinggalkan. Ya, kami hadir untuk takziah mendoakan almarhumah Ibu Atit Tresnawati yang kami yakin wafat dalam keadaan husnul khotimah. Seumur hidupnya almarhumah itu pribadi sosial yang kehadirannya dirasakan oleh lingkungan masyarakat. Setelah disemayamkan di rumah duka sekitar pukul 16:30, jenazah almarhumah Atit Tresnawati tiba di salah satu tempat pemakaman umum di Jakarta Selatan. Beberapa pelayat tampak hadir sebelum acara pemakaman dimulai. Anggota keluarga yang hadir terlihat berusaha tegar menerima takdir Sang Maha Pencipta, meski rasanya hati tak rela dan menangisi kepergian perempuan yang mereka sapa dengan Nin, yang artinya nenek. Jangan di tanah. Silaturahim insya Allah akan kami perpanjang. Jadi kalau Anin itu dia memang udah jadi cancer survivor dari tahun 99. Jadi dulu memang ada kanker tapi sudah diangkat, sudah sehat. Terus ternyata muncul kanker baru lagi di tahun 2023 kemarin. Kanker 2023 udah selesai juga treatmentnya, sesungguhnya udah cancer free, tapi pas bulan Januari kemarin itu kita mau berangkat umroh sekeluarga. Tapi pada saat itu kondisi Nin kok agak drop gitu, sakit. Padahal treatment kanker itu udah selesai dan udah dinyatakan sudah tidak ada penyakit kansernya lagi. Jadi dirawat di rumah sakit lah. Tapi ternyata karena dirawat di rumah sakit itulah dia kena pneumonia di situ. Nah mulai dari situ kondisinya drop sampai kemarin sempat stabil, terus drop gitu. Jadi memang naik turun sih kondisinya. Alia Rohali yang merupakan anak dari almarhumah Atit Tresnawati tampak tidak hadir dalam pemakaman. Begitu juga ibunda dari Alika yang juga tidak bisa menghadiri acara tersebut. Untuk Alia Rohali, ia diketahui sedang berada di perjalanan menuju Boston, Amerika Serikat. Sementara ibu Alika yang merupakan kakak dari Alia Rohali juga sedang menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci bersama suami. Ketidakhadiran mereka telah terwakili oleh anak-anak dan cucu-cucu almarhumah lainnya. Meninggal usia 79 tahun. Meninggal tadi pagi jam 8.30. Iya, didoakan aja semoga Nin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diterima semua amal ibadahnya, keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran, kekuatan. Pokoknya yang jelas Nin sudah tidak sakit lagi,
insya Allah semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Doakan semua teman-teman. Iya, jadi memang keadaannya sekarang adalah Tante Alia lagi di Boston dan mamaku juga lagi umroh. Jadi memang anak-anaknya yang di sini ada 3. Jadi memang dari awal kesepakatannya sudah dalam perjanjian. Kalau dalam Islam kan kalau meninggal disegerakan ya, kalau bisa segera dikuburkan. Jadi memang ya sudah dari awal kita sudah ikhlaskan saja. Kalau misalnya memang sudah tidak ada, ya tidak ada yang ditunggu-tunggu. Pengobatan akan sakit pneumonia atau paru-paru basah yang dialami oleh almarhumah membuat dirinya harus dirawat selama kurang lebih 1 bulan di rumah sakit dan 1 bulan berikutnya di rumah. Di saat-saat terakhirnya, Alika menuturkan jika dirinya dan anggota keluarga lainnya secara bergantian menjenguk dan mengajak almarhumah berkomunikasi. Iya, jadi memang kita udah dari beberapa hari terakhir ini selalu kesini setiap hari gitu untuk ngecek kondisinya aja gitu, dan karena memang kondisi ini tuh kayak harus sering distimulasi lah sama orang-orang terdekat, jadi kita bergantian masuk nemenin gitu. Jadi kita memang udah dari beberapa selama bulan puasa sih sampai hari ini tuh pasti kita selalu ada di sini gitu. Ya alhamdulillah ya, banyak banget yang doain Anin, dari tadi pagi juga orang-orang terus berdatangan, bunga-bunga juga terus berdatangan, jadi alhamdulillah banyak sekali orang yang sayang dan mendoakan. Sebagai seorang nenek, Alika mengaku sering mendapat ujangan dari almarhumah yang ditujukan tidak hanya kepada dirinya, melainkan kepada anggota keluarga lainnya. Ujangan tersebut ialah dirinya harus bisa menjadi orang yang baik hati dan dermawan. Enggak sih, tapi Anin itu memang orangnya dia yang selalu memberikan pesan untuk selalu baik sama semua orang. Pokoknya Anin tuh orangnya yang paling baik aja menurutku, baik hati, dia paling dermawan juga sama orang, selalu pengen ngebantu orang gitu. Jadi itu kayaknya pesan yang memang ditinggalkan dari dia buat kita anak-anak dan cucu-cucunya itu adalah itu. Ketidakhadiran Alia Rohali ketika nafas terakhir sang ibunda tercinta mungkin saja menjadi kesedihan teramat dalam untuknya. Pasalnya, sesaat sang ibu dinyatakan sakit dan harus dirawat, selama kurun waktu tersebut, ia dan keempat saudara yang lain secara silih berganti merawat perempuan yang melahirkannya itu. Perhatian atas kesehatan sang ibunda tergambar jelas dan terlihat oleh teman-teman Alia Rohali, salah satunya yaitu Angelina Sondah. Istri mendiang Ajima Said itu menyebut jika sang ibunda juga memiliki sakit yang kurang lebih hampir sama dengan sakit yang diderita almarhumah Atit Tresnawati. Angie mengaku dirinya sering berkonsultasi dengan Alia Rohali terkait penanganan yang bisa diberikan untuk orang tua mereka. Rupanya takdir berkata lain. Ibunda Alia Rohali berpulang dan membuat Angie sebagai rekan sesama public figure ikut merasa kehilangan. Mendengar ini, saya terpikirkan Mbak Alianya. Dan mudah-mudahan Mbak Alia kuat, sabar terus. Paling tidak ada kebaikan yang diberikan Mbak Alia kepada saya khususnya. Itu ketika Allah menghadirkan satu pengalaman untuk merawat ibu. Iya, ya, sabar Mbak. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terpenting adalah kalau inti sih udah, alhamdulillah yang menyambut kebahagiaan. Udah lepas, udah nggak perlu alat-alat lagi, udah nggak perlu lagi disuntik lewat selang makanannya, udah nggak perlu lagi tes saturasi darah, nggak perlu di ronsen lagi, insya Allah. Ini kebahagiaan yang luar biasa bagi orang-orang yang percaya bahwa setelah kematian bagi orang-orang yang beriman disediakan surga insya Allah.